Heboh gonjang-ganjing biduk rumah tangga Raisa dan Hamis Daud tengah diguncang prahara akhirnya terungkap. Gosip liar hubungan pernikahan Raisa dan Hamis yang beredar di jagat maya terkuak. Raisa fix OTW menjanda. Setelah 22 Oktober kemarin, secara resmi melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Amar Zoni tidak tinggal diam. Sepekan menjadi tahanan lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Amar Zoni buka suara mengenai tuduhan dirinya mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, Jakarta hingga harus diasingkan ke Nusa Kambangan. Mengikuti sidang perdana secara daring yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin, Amar Zoni membantah tudingan dirinya menjadi pengedar narkoba di Rutan Salemba. Bagi Amar Zoni, tuduhan itu mencemarkan nama baik diri dan keluarganya. Pemberitaan ini kan sudah besar yang mulia. Pemberitaan ini tidak sesuai dengan faktanya nanti, dan ini harus dihadirkan. Dan saya mau karena ini adalah tidak terbuka ya, dan ini karena saya membawa nama saya juga, membawa nama saya juga, jadi saya mau ini dihadirkan langsung offline, jadi agar semua tahu. Tapi saya yakin Amar tidak seperti apa yang dibicarakan selama ini, karena Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Itu dari Agustus aku yang ngurus makannya, pakaiannya, semuanya dari sabunnya sampai tetek bengeknya aku yang ngurus. Jadi bagaimana Amar transfer ke saya dari hasil kayak gitu? Gimana kalau dia pengedar pasti uangnya udah banyak gitu kan? Merasa dizolimi, Amar Zoni bertekad mengungkap fakta yang terjadi mengenai kasus yang menjeratnya. Untuk itu, mantan suami Iris Bella ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya dihadirkan di ruang sidang dan bukan menjalani sidang secara online. Saya akan memberikan segala macam apapun gitu, saya akan menjabarkan seperti yang tadi kata waktu saya bilang, kalau di tempat inilah di mana tempat semuanya kita dengarkan semuanya gitu, kita buka semuanya kan gitu. Permintaan Amar Zoni untuk dihadirkan di ruang sidang secara offline agar dirinya bisa membongkar fakta yang sesungguhnya dari kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba sangat dinantikan publik. Apalagi belakangan beredar kabar, Amar yang akan bebas bersyarat pada Januari mendatang mendapat ancaman dan pemerasan senilai 300 juta rupiah dari oknum Rutan. Gara-gara tak menuruti ancaman itu, Amar akhirnya dipindah ke Nusa Kambangan. Oh iya, aku sudah laporkan juga kok ke pihak Propam karena sebelum persidangan aku juga banyak intimidasi dari nggak tahu lah nomor-nomor nggak jelas. Nomorku udah kesebar kali ya, jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitulah. Tak hanya itu, yang mengejutkan lagi pernyataan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Masyhudi yang memastikan Amar Zoni tidak terlibat dalam peredaran narkoba di rumah tahanan. Kita luruskan di sini bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin. Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya, mengembalikan nama baik keluarga saya? Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Kok mengedarkan? Jangan salah loh statementnya, nggak ada saya bilang pengedarkan. Kan udah dibantah juga sama Pak Dirjen Pas. Bang Amar bukan pengedar atau segala apapun nanti, makanya kita lihat aja di persidangan. Jika demikian, apakah ada yang membuat skenario dan jebakan bagi Amar agar penahanannya dijauhkan dari Jakarta dan semakin lama masa hukumannya? Atau benarkah pemindahan Amar ke sel khusus One Man One Cell karena Amar mengetahui adanya praktek kotor yang dilakukan oknum berinisial P dalam peredaran narkoba di dalam rutan?
Apa sih inisial P siapa? Nggak kenal, saya nggak tahu, nggak ada. Jadi nggak ada transferan uang dari Bang Amar ke aku, inget ya, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi yang ada aku yang mentransfer pihak-pihak kedutaan untuk makannya Bang Amar, kamarnya Bang Amar gitu loh. Jadi nggak ada uang masuk ke aku tuh nggak ada. Semua pertanyaan itu diharapkan akan terjawab bila Amar yang kini jadi terdakwa pengedar narkoba di Rutan Salemba dihadirkan di ruang sidang secara offline. Permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana. Yang penting dekat dengan persidangan, biar kompetensi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditahan di Sekambangan loh, habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Upaya Amar Zoni mencari keadilan mendapat dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya. Satu di antaranya dari Dokter Kamelia, kekasih Amar Zoni ini yang mengurus Amar semenjak ditahan di Rutan Salemba dan berlanjut di Lapas Cipinang. Kamelia juga aktif mengusahakan agar penahanan Amar di Nusa Kambangan dipindahkan lagi ke Jakarta. Ya supportnya cuma minta dia dipindahkan di Jakarta lagi biar sidangnya tuh lebih enak, lebih terbuka, oke? Ya. Berpacaran dengan Amar sejak pertengahan tahun lalu, Kamelia menunjukkan kesetiaannya. Dokter gigi ini tak mempermasalahkan kondisi dan status Amar yang memiliki track record pernah dipenjara karena kasus narkoba. Informasi yang beredar di kalangan terbatas, Kamelia dan Amar sebenarnya telah merencanakan pernikahan pada tahun depan, tepatnya setelah Amar dibebaskan secara bersyarat. Ya ini selesai dulu baru kita fokus untuk kedepannya gitu. Sekarang yang penting sidangnya dulu ya, oke ya? Ya nunggu ini nanti. Tapi yang jelas saya itu sudah tenang karena sudah ada yang mendampingi dan saya tahu persis kalau Dokter Lia itu adalah tulus mendampingi dan tidak ada kepentingan apa-apa. Insya Allah kan orang mau berubah ya, masa nggak mau menerimanya gitu kan? Yang jelas gugatan itu gugat cerai, bukan gugat cerai talak. Sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Heboh gonjang-ganjing biduk rumah tangga Raisa dan Hamis Daud tengah diguncang prahara akhirnya terungkap. Gosip liar hubungan pernikahan Raisa dan Hamis yang beredar di jagat maya terkuak. Raisa fix OTW menjanda. Setelah 22 Oktober kemarin, secara resmi melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register kami. Sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Apa penyebab Raisa melayangkan gugatan cerai masih jadi teka-teki. Namun, kabar perceraian Raisa Hamis benar-benar mengejutkan publik. Terlebih sebelumnya beredar kabar liar, Hamis Daud mendua dan sering main serong dengan wanita lain di belakang Raisa. Lantas benarkah ada orang ketiga di balik goyahnya perkawinan Raisa Hamis yang baru 3 Oktober kemarin anniversary ke-8? Materi-materi di dalam gugatan, nah itu urusannya majelis hakim. Saya tidak bisa mengungkapkan di sini, gitu ya. Itu nggak tahu. Yang jelas gugatan itu gugatan cerai, gugat cerai, bukan gugat cerai talak. Gugat cerai. Isinya saya tidak tahu, kan saya tinggal buka. Mungkin kalau ada, mungkin ya banyak yang nggak tahu dia tuh introvert. It's so weird. Dia tuh kalau duduk di meja makan dengan kita, let's just say 5 orang, dia pasti diem. Dia pasti lihat makanan, dia nggak tahu mesti ngomong apa. She's so quiet. She's actually a very shy girl.
Tapi kalau di depan 50.000 orang, dia lebih sering curhat di depan 50.000 orang dibanding aku. Ya, jauh sebelum Raisa gugat cerai, Hamis pernah membongkar rahasia hubungannya dengan Raisa. Mulai mengeluhkan tak punya waktu bersama karena sama-sama sibuk, sampai mengungkap sang istri lebih nyaman curhat di depan puluhan ribu orang dibanding dengan suami. Karenanya wajar jika banyak pihak menduga lagu-lagu galau yang dinyanyikan Raisa belakangan adalah curhat colongan yang menggambarkan suasana batin Raisa yang terluka. Ya, kita beda 10 tahun. Jadi setengah jokes saya dia nggak ngerti. Iya. Karena aku orang itu baperan banget. Jadi kayak gengsi itu belakangan. Yang penting bisa terungkap semua yang aku pengen ungkapkan gitu. Jadi pernah banget ada di perasaan kayak galau gitu. Terus habis itu begitu udah selesai, aku udah shut door personality. Kecurigaan netizen ada duri di balik perhara rumah tangga Raisa dan Hamis makin menguat setelah pasangan yang hari pernikahannya 2017 lalu jadi hari patah hati nasional, belakangan nyaris tak pernah tampil berdua. Terakhir mereka terlihat bersama saat menghadiri resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Botier. Bawa kado spesial apa nih hari ini? Bawa kado spesial apa? Temanya kan black or white. Black and white, iya benar. Jadi yang paling gampang black. Ya wardrobe kita mayoritas black and white. Black terus. Mungkin kalau disuruh nyanyi, aku nggak bisa ngelihat Mike nganggur soalnya. Tapi benarkah sebetulnya kala itu Raisa tengah berjuang berdamai dengan dirinya dan menutupi kondisi rumah tangganya yang sudah mulai goyah? Aku rasa ini semua orang beda-beda sih, emang tergantung tergantung way of thinkingnya ya. Tapi kalau buat aku pribadi lebih susah berdamai sama diri sendiri sih. Karena aku kayak lebih yang keeping the peace gitu tipenya kalau dalam relationship gitu. Bisa kayak ya udah nggak apa-apa. Sedangkan di dalam diriku tuh kayak itu sebenarnya apa tahu gitu. Terus kayak nggak apa-apa, denial gitu. Dan yang mengejutkan gara-gara prahara rumah tangga Raisa, kesehatan Ibunda Ria Mariati yang memang terganggu akibat kanker paru-paru stadium 4 semakin drop hingga harus dirawat di rumah sakit. Ibunya lagi di rumah sakit, ibunya Raisa lagi dirawat di rumah sakit untuk saat ini. Nggak tahu juga sakit apa. Intinya habis operasi. Operasinya belum lama, mungkin baru seminggu lah operasinya. 8 tahun menikah dan sudah dikaruniai anak yang sedang lucu-lucunya. Ternyata tak menjamin hidup rumah tangga Raisa Hamis bakal utuh selamanya. Karena aku pernah ngomong ini juga di dalam relationship aku. Aku bilang aku bukannya nyerah tapi bijaksana. Kalau ada yang mau melihat itu adalah menyerah di dalam relationship bisa. Tapi sebenarnya kayak kalau kita berdua sama-sama jujur sama diri kita sendiri, ini bijaksana gak sih kita untuk mengambil jalan ini? Masih banyak hal di luar sana selain relationship lah. Semua itu tuh harus terus berjalan. Dan tak berani ku berharap lagi. Pemirsa, sesungguhnya hati ini nggak tega banget pengen nyampein berita yang satu ini ya. Ini adalah kabar hot sepanjang 3 hari ke belakang ini, di mana penyanyi favorit saya, Raisa, menggugat cerai suaminya Hamis Daud. Dan ini adalah pertanyaan besarnya, kenapa ya? Padahal kan mereka tuh terlihat kayak pasangan serasi banget dan juga terlihat awet gitu. Tapi ternyata nggak awet juga ya pemirsa. Waktu mereka menikah, waktu itu adalah hari patah hati nasional se-Indonesia Raya. Nah sekarang nih mendadak cerai bikin netizen lagi-lagi baper sekaligus juga kepo. Seharian saya denger lagunya Raisa yang Usai di Sini. Coba deh dengerin, aduh
dalam banget dengernya gitu. Nah tapi yang pastinya spekulasi penyebab Raisa gugat cerai Hamis Daud ini makin banyak banget nih dan bertebaran di mana-mana. Mulai dari isu selingkuh, kata Hamis Daud juga Raisa itu introvert, padahal kalau introvert nggak ada salah juga ya. Dan Hamis tuh pengen sebenarnya sih Raisa itu jadi orang rumahan aja gitu, alias ibu rumah tangga untuk mengurus anak mereka. Masalah ekonomi juga katanya sih ada gitu. Aduh pokoknya too much deh spekulasinya buat kalian berdua. Kalau bisa akur aja lah gitu lah. Tapi yang pastinya kita kalau ngomong tentang apa ya, tebak-tebakan rahasianya kan kita nggak tahu nih aslinya seperti apa. Cuman Raisa sama Hamis yang tahu. Yang pasti sidang cerai perdana mereka akan digelar 3 November mendatang pemirsa. Ya masih mungkin nggak sih mereka berdamai? Semoga aja lah ya. No one knows juga ya nggak sih? Oke Nikita Mirzani ini memang tampil sangat meyakinkan ya. Tapi tetap saja meski PD level dewa, hasil akhirnya tetap berada di tangan majelis hakim. Netizen siap-siap aja ada berita yang jadi heboh lagi. Lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah.